Army of God, gimana kabar kalian semua? Semangat ya buat ngejalanin apa yang sudah Tuhan percayakan buat kalian. Dan hari ini kita juga bakalan belajar lebih lagi supaya kita bisa tetap lebih enjoy di dalam menjalankan apa yang sudah Tuhan percayakan. Dan jangan lupa ya buat kita tetap ikut connect group setiap minggunya. Supaya kita di-refresh kembali, sama-sama dikuatkan bersama-sama dengan teman-teman seiman kita. Dan buat kalian yang belum tergabung di dalam connect group, yuk bergabung di dalamnya. Kalian bisa langsung hubungi nomor yang tertera di layar TV atau gadget kalian semua. Ditunggu ya kehadiran kalian. Selain itu, persembahan juga merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita memberikan persembahan yang terbaik dan teman-teman dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang tertera di layar TV atau gadget teman-teman. Oke, langsung aja kita bersatu hati di dalam doa, kita bersiap-siap untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami mau Tuhan untuk belajar lebih lagi, mengenal apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan setiap kami. Dan sungguh Tuhan, Kau siapkan hati kami, biar kami menjadi pelaku firman-Mu yang nyata, dan Kau dapati kami menjadi anak-anak muda yang setia. Thank you Tuhan, penyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Amin. Have a nice day. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army of God yang siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Kasih-Mu beri pengharapan. Anugerah-Mu terbesar, tak perlu lihat ke belakang, angkatkan kaki ke depan. Kasih-Mu beri pengharapan dan kekuatan. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih yang terbesar. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kekuatan kehidupan. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih yang terbesar. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kekuatan kehidupan. Kasih-Mu terbesar. Yang lama
besar. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu telah kekuatan kehidupan. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih yang terbesar. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kekuatan kehidupan. Kasih-Mu terbesar. Mari bertepuk tangan di atas kepala seperti ini. Yes. Mari nyanyikan. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih yang terbesar. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kekuatan kehidupan. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih yang terbesar. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kekuatan kehidupan. Kasih-Mu terbesar. Mari bebaskan rohmu. Mari puji nama Tuhan dengan segenap hatimu. Kembali. Bebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Sekarang hatiku bersuka dalam nama-Mu, kemenanganku. Tinggi-tinggi nama-Mu bertambah di hatiku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus nama-Mu, Kau raja di hidupku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Bebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Sekarang hatiku bersuka dalam nama-Mu, kemenanganku. Tinggi-tinggi nama-Mu bertambah di
His glory. Oh, the wonder of His grace, the power of salvation. Oh, that put me from the grave. This hope is not empty, and forever He will reign, and He will be put to shame. Oh, my soul, sing to the God of the ages, sing to the Lord of creation, sing His praise again. Oh, my soul, sing like the heavens are waiting, roar like an army of angels, sing His praise again. From the moment of rescue, I have never been the same. When His love took me captive, and my sin was washed away, now I stand here forgiven, and I know that I am saved, and I won't be put to shame. Come on, sing it out. Oh, my soul, sing to the God of the ages, sing to the Lord of creation, sing His praise again. Oh, my soul, sing like the heavens are waiting, roar like an army of angels, sing His praise again. Oh, my soul, sing to the God of the ages, sing to the Lord of creation, sing His praise again. Oh, my soul, sing like the heavens are waiting, roar like an army of angels, sing His praise again. Remember how our God is never failed, never failed us. Remember that His name will make a way, He'll make a way from the cross to the grave. He is risen and He reigns. Oh, praise the Lord and sing His praise again. Remember how our God has never failed, never failed us. Remember that His name will make a way, He'll make a way from the cross. He is risen and He reigns. Oh, praise the Lord. Come on, sing His praise. Oh, my soul, sing to the God of the ages, sing to the Lord of creation, sing His praise again. Oh, my soul, sing like the heavens are waiting, roar like an army of angels, sing His praise again. Oh, my soul, Sing to the God of the ages, sing to the Lord sing His praise again. praise again. Oh, my soul, sing like the heavens are waiting, roar like an army of angels, sing His praise again, sing His praise again. Ooh, sing His praise again. Ooh, sing His praise again. Ooh, sing His praise again. Ooh. He has never failed.
His never fail. His name will make a way. His name will make a way for you and for me. Oh, come awake, my soul, and sing His praise again. Come on, sing it out. Remember how our God has never failed, never failed us. Remember that His name will make a way, will make a way from the ground. He's the reason and the end. Oh, praise the Lord. Come on, sing His praise, sing His praise. My soul, sing to the God of creation, sing to the Lord of creation, sing His praise again. Oh, my soul, sing like an army of angels, roar like an army of angels, sing His praise again. Oh, my soul, sing like an Lord of creation, sing His praise again. Oh, my soul, sing to the roar like an army of angels, sing His praise again, sing His praise again. Ooh, sing His praise again. Ooh, sing His praise, sing His praise. Sing His praise again. Blessed Jesus, blessed Jesus, Thou hast brought us nigh we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, Thou hast brought us nigh we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, Thou hast brought us nigh we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, Thou hast brought us nigh we are. Tuhan Yesus, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, 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 kami ini milik-Mu. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya! Yes, Kau adalah Allah yang layak buat dipuja. Selamanya kami mau memuja-Mu ya Tuhan.
Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Thank you Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Kaulah Allah kami, Kaulah Tuhan kami. Dan tiada yang lain selain daripada-Mu Tuhan. Thank you Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu. Ajari setiap kami Tuhan. Biarkan kami duduk diam di kaki-Mu. Seperti Maria Tuhan. Mendengarkan firman-Mu dan perkataan-Mu. Ajari setiap kami. Kami percaya Tuhan biar setiap firman jatuh di tanah yang baik. Biar berbuah berkali-kali lipat 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat. Thank you Tuhan, pimpin setiap kami mau dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom AOG. Senang sekali bisa kembali hadir di tempat ini untuk melayani dan dapat kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita bisa secepatnya ketemu in person ya. Di ibadah onsite di GMS Jakarta dan di GMS Tangerang, doakan semua persiapan onsite kita dan semoga kondisinya memungkinkan untuk kita ibadah onsite, oke? Nah, langsung tanpa berlama-lama saya excited banget. Hari ini tema khotbah saya adalah Help I'm Burn Out. Nah, saya nggak tahu apa yang sedang teman-teman alami hari-hari ini. Mungkin beberapa di antara kalian dalam kondisi burnout. Jika iya, maka firman Tuhan ini adalah untuk teman-teman semua. Tapi jika tidak, nggak apa-apa, ikutin aja sampai selesai. Teman-teman bisa pakai ini jadi bekal. By the way, nanti saya akan bagikan gejala-gejala burnout. Bisa teman-teman cek ya, apakah teman-teman dalam kondisi yang seperti itu, oke? Nah, saya akan mulai dari apa itu burnout. Burnout adalah suatu kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan dan berkepanjangan. Jadi ketika kita burn out, kita merasa overload, kelelahan secara mental karena banyaknya tuntutan yang ada, kita merasa sudah melakukan banyak hal tapi tetap aja stuck di satu tempat dan rasanya kok nggak kemana-mana. Kita nggak lagi merasa yang namanya excitement. Dulu ketika kita mendapat visi, ditantang gitu ya, dapat mimpi atau tujuan, rasanya excited banget buat dijalanin. Tapi sekarang kok rasanya malah, aduh berat banget, aduh visi, aduh nggak dulu deh. Aduh males banget buat dijalanin, kayaknya nggak ada apinya lagi dan nggak ada semangatnya lagi. Ketika kita burn out, nggak ada lagi yang namanya inovasi atau sesuatu yang baru. Terus juga kita merasa kita udah lakuin banyak hal nih. Kita udah lakuin A, B, sampai Z gitu ya. Tapi kok gak dihargai ya? Kok rasanya kita gak pernah dapat pujian dari pemimpin kita, dosen kita, orang tua kita, atau siapapun di sekitar kita. Pernah ngalamin itu? Kalau pernah, bolehkah angkat tangan dimanapun kalian berada? Saya sendiri pernah mengalami ini. Tapi sebenarnya burnout bukanlah fase dari kehidupan. Burnout ini gak harus terjadi dalam kehidupan kita. Jika kalian berpikir, ya burnout itu adalah fase dalam kehidupan. Pasti nanti kita akan burnout di satu titik dan bangkit lagi di satu titik. Saya mau bilang itu salah. Burnout bukan kehendaknya Tuhan. Burnout ini bukan kehendaknya Tuhan teman-teman. Tuhan gak pernah menghendaki anak-anaknya untuk mengalami yang namanya burnout ini. Kau mau tahu? Musuh terbesar dari pertumbuhan apa? Burnout. Bukan stagnasi. Tapi burnout. Kenapa? Ketika kita burnout, visi gak lagi membuat engkau tertantang. Ketika kita dengar visi, engkau malah memilih untuk menjauh dan ngerasa terlalu lelah, terlalu capek, terlalu enggan untuk melakukan itu. Stagnasi adalah manifestasi dari burnout. Dan burnout adalah musuh terbesar dari pertumbuhan. Engkau mau bertumbuh dengan cepat, kabar baiknya kita nggak perlu ngalamin yang namanya burnout. Dan burnout itu bukan kehendaknya Tuhan. So, kau mau bertumbuh dengan cepat, cek gejala-gejala yang nanti akan saya bagikan ya. Nah, yang jadi masalah adalah kebanyakan orang tidak sadar bahwa dirinya sedang burnout sampai mereka di satu titik untuk menyerah. Saya ulang, kebanyakan orang gak sadar bahwa dirinya tuh sedang burn out.
Sampai manifestasinya keluar, sampai rasa give up muncul, sampai stres rasanya udah pengen nyerah aja, udah pengen mati aja. Mereka gak sadar kalau mereka tuh bener-bener depresi, bener-bener dalam kondisi burnout sampai mereka memutuskan untuk menyerah. Jangan-jangan ketika nanti saya bagikan gejala-gejala yang ada, jangan-jangan yang mungkin teman-teman pikir, enggak lah burnout, kayaknya ini bukan pesan buat gua. Jangan-jangan justru ini buatmu. So, pastikan teman-teman untuk ikuti sampai selesai. Karena saya percaya firman Tuhan ini akan berbicara. Mungkin kau gak ngerasa yang kayak gimana-gimana, tapi jangan-jangan engkau sedang perjalanan menuju ke sana. Jangan-jangan engkau sedang menuju ke arah burnout. Nah, hari ini kita akan belajar apa kata firman Tuhan mengenai burnout. Ada satu tokoh Alkitab yang sangat gak asing buat kita. Setiap kita pasti pernah dengar ceritanya. Namanya adalah Elia. Dia adalah orang kedua dalam perjanjian lama yang gak mati karena diangkat ke sorga. Orang pertamanya Henok, orang keduanya adalah Elia. Banyak dari kita tahu kisah Elia yang diangkat ke sorga, yang diikuti sama Elisa sampai membelah laut. Kayak gitu ya, sampai akhirnya naik pakai kereta ke sorga dan tidak mati. Tapi sedikit orang yang membahas kisah yang menarik ini, yang saya akan bagikan ini. Kita akan baca kisahnya di 1 Raja-Raja 19, tapi sebelumnya saya mau kasih cerita sebelum 1 Raja-Raja 19. Jadi di 1 Raja 18, di bagian-bagian ujung-ujung sebelum ke 19, ada kisah yang menarik. Nah, ini pengantar ke 1 Raja-Raja 19. Saya akan ceritakan buat teman-teman karena ini panjang banget, jadi saya ceritain aja ya. Nah, Elia waktu itu sedang melawan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Elia nantang mereka untuk membuktikan Tuhan mana yang beneran Tuhan. Kayak gitu ya. Jadi Tuhan siapa yang beneran Tuhan? Tuhannya Elia atau Tuhannya nabi-nabi itu? Mereka kan menyembah Baal. Mereka bilang Baal adalah Tuhan. Oh bukan, buat Elia Tuhan adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kayak gitu. Nah, Elia berkata masing-masing kita akan mempersiapkan korban bakaran berupa seekor lembu, tapi masing-masing gak boleh mempersiapkan apinya. Jadi gak boleh ada apinya dan mereka akan panggil nama Allah mereka masing-masing. Baal akan panggil nama Baal dan Elia akan panggil nama Tuhannya. Dan Tuhan yang menjatuhkan api dari langit dan membakar mezbahnya, itu ialah Tuhan yang sesungguhnya. Jadi ditantang kayak gitu sama Elia. Nah, nabi-nabi Baal ini setuju. Jadi ayo ngadu kayak gitu. Ayo buktiin siapa yang Tuhannya siapa yang Tuhannya beneran Tuhan kayak gitu ya. Dan Elia menyuruh mereka mempersiapkan lebih dulu. Jadi nabi Baal ini persiapin kayu-kayunya dulu, terus siapin lembunya, siapin ya semua bahan-bahannya lah. Nah, setelah itu mereka mempersiapkan dan panggil nama Baalnya. Dari pagi sampai siang, tapi gak ada suara sama sekali. Setelah itu bahkan Elia tuh mulai ngeledek para nabi yang dari tadi manggil-manggil Tuhannya, tapi gak disautin. Bahkan Elia ngecengin mereka, katanya kayak gini, ya mungkin Allahmu sedang ada urusan lain kayak gitu. Atau mungkin Allahmu sedang tertidur, mungkin dia belum terjaga dari bangunnya. Digituin sama Elia. Nah, alhasil ketika Nabi Baal itu diledekin begitu sama Elia, dia makin keras panggilnya. Manggil Tuhannya tuh lebih keras. Sampai nabi-nabi Baal tuh ngelukain dirinya sendiri. Pakai pedang, pakai tombak, sampai darah tuh keluar dari badan mereka. Bahkan sampai lewat tengah hari, jadi dari pagi sampai tengah, sampai lewat siangnya mereka kerasukan sampai kerasukan tapi tetap gak ada suara dari Allah mereka. Nah, sampai di titik ini gilirannya Elia. Elia persiapin mezbah, pembakaran korbannya, dan bahkan setelah selesai mempersiapkannya Elia nantang. Kita tahu lah ya, kalau kayu disiram pakai air itu akan susah untuk kayu itu menyala apinya. Elia nantang. Dia bilang siram kayu gue. Kayak gitu, siram kayunya. Dia bilang berapa buyung? 4 buyung dan sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali.
jadi 4 buyung 1 kali. 4 buyung yang kedua kali, 4 buyung yang ketiga kali. Jadi total ada 12 buyung. Itu mesbahnya sampai becek kali. Sampai airnya tuh menggenang kali. Kayak gitu. Karena kebanyakan banget kayak gitu. Dan ditantang begitu sama Elia. Bayangin. Tapi memang Tuhan itu mampu ngejain hal-hal yang mustahil. Setelah Elia berdoa dan minta sama Tuhan untuk nurunin api, ternyata api langsung turun menyambar habis korban bakaran, bahkan sampai air yang tadinya tumpah-tumpah itu. Sampai air yang menggenang itu karena disiram sampai ludes. Akhirnya rakyat yang tadi ngelihat kejadian itu langsung sujud dan mengaku bahwa Allahnya Elia adalah Tuhan. Singkat cerita, Elia suruh rakyatnya nangkep dan Elia bunuh nabi-nabi Baalnya. Nah, kita masuk ke 1 Raja-Raja 19. Oke, 1 Raja-Raja 19 ayat ke-1 sampai ke-4. Saya akan bacakan buat teman-teman. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel itu istri Raja Ahab, segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kita langsung loncat ke ayat yang ke-10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, Elia ngalamin apa teman-teman? Elia ngalamin burnout. Dari cerita yang barusan kita baca, kita bisa lihat bahwa Elia ini yang tadi saya bacain beda banget sama cerita sebelumnya. Responnya beda banget, cara pandangnya berbeda, keputusan yang diambil pun sangat beda. Dari sini kita bisa belajar bahwa komitmen untuk ikut Tuhan harus kita perbarui setiap hari. Gak ada jaminan bahwa kalau Tuhan udah pakai engkau di masa lalu, artinya Tuhan akan pakai kamu terus. Gak ada jaminan. Kalau kita gak beres hubungan sama Tuhan, ujungnya kita akan burn out. Dari cerita yang tadi kita baca, kita bisa ketemu nih gejala-gejala burn out yang dialami oleh Elia, dan saya yakin mungkin ini dialami oleh engkau. Kita langsung masuk ke gejalanya ya. Gejala burn out yang pertama, dikuasai ketakutan. 1 Raja-Raja 19 ayat 3, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ada yang aneh sama Elia. Kalau tadi di cerita sebelumnya yang tadi saya ceritain, Elia berani banget ya. Nantang 450, bayangin 450 teman-teman. Itu hall B penuh sampai keluar-luar kali. Kayak gitu, 450 orang Nabi Baal tanpa ketakutan, bahkan bisa-bisanya ngeledekin nabi-nabinya, dibilang katanya mungkin Tuhanmu sedang tidur. Makanya mereka gak menjawab suara-suaramu, gak jawab panggilanmu. Kenapa? Mungkin Tuhanmu sedang tidur. Dicengin gitu sama Elia. Berani banget kan? Tapi di cerita yang ini, ada satu orang perempuan mengirim pesan. Jadi gak ketemu secara langsung, cuma lewat message. Dibilang kayak gini, ngancam dia, yang isinya mengancam Elia. Tapi Elia ketakutan. Bahkan sampai pergi menyelamatkan nyawanya. Ini aneh banget, ini janggal banget. Elia yang ini dikuasai sama ketakutan. Dia jadi gak berpikiran dengan benar. Dia gak lagi berfokus sama Tuhan. Yang belum berapa lama melakukan mujizat besar di hadapan dia. Tapi malah berfokus sama rasa takut yang timbul karena istri Raja Ahab mengancam nyawanya. Padahal
Sebelumnya dia baru ngelihat mujizat Tuhan turunin api ke mesbah yang dia siapin sampai lembunya habis, sampai benar-benar ludes terbakar kayak gitu. Itu mujizat yang wah bukan main-main. Bayangin kita bisa tiba-tiba ngelihat ada meteor jatuh kayak gitu ketika tuh Elia panggil Tuhannya, tiba-tiba meteor jatuh kayak gitu, api jatuh dari langit. Wah, mujizat yang besar banget teman-teman kayak gitu. Tapi begitu dia diancam sama satu orang, dia ketakutan. Padahal barusan ngelihat mujizat yang besar banget. Bahwa ngelihat Tuhan yang dia sembah begitu berkuasa. Elia yang ini dipimpin sama rasa takutnya. Dan mungkin kau juga bisa ngerasa bahwa Elia ini aneh ya. Tapi tahu gak sih? Bahwa ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering dikuasai sama rasa takut tentang apa yang di depan kita. Kita lebih sering berfokus sama apa yang kita lihat. Kita fokus sama masalah kita fokus sama badainya. Kita fokus sama pedang yang mengarah ke kita, tapi gak sadar pada perisai besar yang Tuhan siapkan untuk menjaga kita. Padahal ya, kalau dibilang apakah kita pernah ngalamin kebaikan Tuhan atau hal-hal ajaib yang Tuhan nyatakan, saya yakin 80-90% ke atas pasti pernah ngalamin kebaikan Tuhan atau hal-hal ajaib yang dimana kita pasti mikir kalau ini bukan Tuhan pasti gak bisa. Pasti. Tapi Elia malah setelah melihat mujizat itu, setelah selesai, ketika diancam, malah takut. Seringkali kita fokus pada masalah kita. Kita fokus sama badai kita. That's why kita dikuasai sama ketakutan. Fokusnya beda. Gejala burnout yang pertama dikuasai oleh ketakutan. Dan yang kedua, tadi maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Yang kedua, gejala yang kedua ketika kita mengalami burnout atau menuju ke burnout adalah mengasingkan diri. Elia mengasingkan diri bukan karena dia ingin berfokus sama Tuhan. Tapi dia mengasingkan diri karena memang pengen lari. Kayak gitu, dia pengen menjauh dari setiap hubungan yang ada. Dikatakan tadi di ayat firman Tuhan, ia meninggalkan bujangnya. Dia ingin berhenti bertemu dengan orang-orang di sekitar dia dan dan kalau kalian notice, dia kan ninggalin bujangnya ya kan? Bujangnya itu adalah orang yang dekat sama dia. Pergi bareng, makan bareng, tidur di tempat yang kurang lebih sama, kayak gitu. Dia meninggalkan hubungan-hubungan yang ada. Elia kelelahan secara mental. Dia lagi nggak pengen ketemu sama orang dulu. Dia mulai mengabaikan orang-orang yang ada di dekatnya. Saya curiga ya, bisa jadi Elia ini sedang lakuin pemuritan intens sama bujangnya. Tapi Elia memilih untuk menjauh dari hubungan yang ada dan pergi sendiri. Ciri-ciri orang burnout yang kedua adalah mengasingkan diri atau menjauhi diri dari pergaulan-pergaulan yang ada. Ketika diajak CG, engkau mulai alasan gak hadir. Ketika diajak teman, bahkan lewat video call aja gitu ya, engkau enggan. Engkau ngerasa terlalu capek, terlalu lelah untuk nanggepin orang-orang di sekitarmu. Untuk nanggepin hubungan-hubungan yang ada di sekitarmu. Gak hanya dengan rekan gereja, engkau bahkan yang biasanya cerita pada orang terdekat, sahabatmu, keluargamu, kayak gitu. Engkau mulai berpikir, udahlah gak usah cerita. Emangnya kalau gue cerita, mereka akan ngerti gue. Mereka gak akan ngerti capeknya yang gue alami. Gue kayaknya terlalu capek, gue terlalu lelah untuk jelasin kondisi gue sendiri. Akhirnya memilih untuk apa? Udahlah, menjauhi aja lah. Udahlah, gak usah ikut yang gitu-gituan lah, nanti aja lah capek. Kayak gitu. Mereka gak akan ngerti juga kegelisahan yang gue alami. Mereka gak akan ngerti juga emosi apa yang gue alami. Kayak gitu. Banyak orang ketika sedang burnout memilih untuk menjauhi atau mengasingkan diri dari pergaulan-pergaulan yang ada. Itu gejala yang kedua. Nah, kita masuk gejala yang ketiga.
Ayat yang keempat, tetapi ia sendiri, lanjutan yang tadi ya. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon, kemudian ia ingin mati. Aneh ya. Poin yang ketiga, mengambil keputusan yang salah berdasarkan perasaan. Keputusan yang diambil sama Elia buat saya ini aneh banget teman-teman. Buat apa dia pergi ke padang gurun yang panas banget dan berjalan seharian tanpa tujuan, kemudian dia duduk di sebuah pohon dan ingin mati. Elia ngambil keputusan yang menurut saya cukup bodoh. Karena dia ngikutin perasaan dia di saat itu. Tapi itulah orang yang dalam kondisi burnout seringkali ngambil keputusan yang kurang masuk akal karena ngikutin perasaannya dibanding logikanya. Karena ngikutin moodnya di waktu itu. Dan juga dia ini ingin mati. Saya yakin Elia di masa depan akan malu mengingat dia yang ingin mati di masa lalu. Yang pas dia diangkat Tuhan naik ke sorga dan gak ngalamin kematian. Untung aja Tuhan gak wujudin keinginan dia di hari itu. Bayangin kalau Tuhan izinin udah Elia mati aja saat itu. Kita gak akan belajar kisah Elia Elisa. Elia gak akan dibawa naik ke sorga sama Tuhan. Kita gak bakal dengar ceritanya. Padahal cerita itu jadi berkat buat banyak orang banget. Untung ya Tuhan gak wujudin itu. Elia ngambil keputusan yang salah berdasarkan perasaan. Ngapain? Dia ke padang gurun. Jalan seharian, kita tahu padang gurun sepanas apa dan setandus apa. Tapi dia jalan seharian cuma duduk tanpa tujuan, cuma duduk di bawah pohon dan pengen mati. Ketika kita dalam kondisi burnout, seringkali kita ambil keputusan yang kurang masuk akal. Seringkali kita ambil keputusan yang mungkin gak masuk akal bahkan. Karena apa? Karena kita terlalu ngikutin perasaan. Karena kita lagi depresi-depresinya. Karena kita lagi sedih-sedihnya. Karena kita lagi kondisi kelelahan secara mental. Jadinya ambil keputusan yang kurang benar. Dan saya juga bicara sedikit ya. Tadi kalau Elia bilang dia ingin mati rasanya. Dia ingin mati, saya bicara sedikit mengenai bunuh diri ya. Karena banyak orang berpikir bunuh diri adalah jalan keluar dari setiap masalah. Tahu gak sih bahwa bunuh diri adalah pemberontakan terbuka terhadap Tuhan yang memberi kehidupan bagimu? Kalau memang bunuh diri adalah sebuah jalan keluar, kenapa Tuhan tidak menghendakinya? Jelas karena itu perbuatan yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu perbuatan yang salah. Hidupmu berharga. Tuhan udah siapkan rencana yang indah dalam hidupmu. Bahkan dikatakan di firman Tuhan, dia sudah kenal engkau sebelum engkau di dalam kandungan. Jadi sebelum engkau di dalam kandungan, sampai nanti engkau kembali ke sorga, Tuhan sudah siapkan rencana terbaik buat hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diakhiri oleh dirimu sendiri. Percaya timingnya Tuhan. Mungkin kau ngerasa, ya mau gimana? Udah terlalu capek, gak ada jalan keluar. Dipikir kalau misalnya bunuh diri adalah jalan keluar dari masalah. Enggak, salah besar teman-teman. Ingat, hidupmu terlalu berharga. Tuhan ada bersama denganmu dan di dalam Tuhan ada pengharapan. That's okay. Ya, untuk lelah, capek, tapi jangan lupa di dalam Tuhan ada pengharapan. Kau gak harus berhentikan hidupmu saat ini. Percayalah hari esok itu indah. Karena Tuhan persiapkan yang terbaik buat hidupmu. Oke? Kita lanjut ya. Lanjut gejala yang keempat. Tidak dapat mengontrol emosinya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat lanjutan yang tadi. Katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saya akan bacakan versi bahasa Indonesia masa kini. Saya tidak tahan lagi Tuhan. Katanya kepada Tuhan, ambillah nyawa saya. Saya tidak lebih baik dari leluhur saya. Elia udah gak bisa tahan emosinya. Dia mau mati aja. Dan bahkan dia minta Tuhan untuk cabut nyawanya saat itu juga. Kalau saya translate ya.
ke bahasa sehari-hari, Elia tuh ngomong kayak gini, aku udah capek Tuhan. Aku udah gak tahan lagi, aku udah lelah dengan semuanya dan pengen quit aja. Saya pengen keluar aja, udah bodo amat lah. Seberapa banyak dari kita yang mengalami ini? Perasaan menyerah lebih atau sangat mendominasi kehidupan kita. Kita rasanya pengen cepet-cepet quit dari masalah. Kita gak peduli solusinya mau melanggar apa kek, mau dosa kek, gak apa-apa. Yang penting gue gak stres lagi, yang penting gue gak ngalamin ini lagi. Rasanya seolah-olah kita berkata bodoh amat lah sama masa depan. Begitu, kita gak peduli lagi sama hidup ini. Ketika kita dalam keadaan burnout, kita gak lagi bisa mengontrol emosi kita. Manifestasinya bisa macam-macam. Bisa kemarahan, bisa kesedihan yang terlalu dalam sampai kita banting pintu lah. Buang-buang barang, menangis sampai gak kuat lagi nangis. Kayak gitu, sakit hati yang rasanya begitu parah. Manifestasinya bisa macam-macam. Kita ngelupain tujuan kita lupa visi hidup kita ngelantarin masa depan kita dan pikiran kita cuma satu, quit. Pikiran kita cuma satu, udahlah keluar, udahlah. Ibarat seorang petinju yang udah nggak mau lagi berjuang, yang cuma nunggu apa? Nunggu coachnya lempar handuk putih untuk menyerah cepat-cepat. Udahlah gue jatuh aja, udah biarin musuh tonjok gue berapa kali, udah gue jatuh, gue kalah aja. Ibaratnya kayak gitu. Ketika engkau burn out, engkau tidak dapat mengontrol emosimu. Yang kelima, gejala yang kelima. Sampai sini, dari gejala yang 1 sampai 4, apakah ada teman-teman? Saya langsung lanjut. Yang kelima, merasa apa yang dilakukan adalah sia-sia. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10. Elia menjawab, ini versi bahasa Indonesia masa kini ya. Elia menjawab, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, saya selalu bekerja hanya untuk Engkau sendiri, tetapi umat Israel melanggar perjanjian mereka dengan Engkau. Mereka membongkar mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu. Hanya saya sendirilah yang tinggal dan sekarang mereka mau membunuh saya. Elia ngerasa bahwa apa yang dia kerjakan selama ini gak ada buahnya, tetap gagal kayak gitu ya. Dalam terjemahan baru dikatakan kayak gini, ada kata seperti ini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Elia udah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, tapi gak ada hasilnya. Orang Israel tetap sama, tetap melanggar perjanjian, tetap membongkar mezbah, tetap bunuh nabi-nabi yang diutus sama Tuhan. Rasanya semua yang aku lakukan tuh sia-sia. Kayak gitu. Gejala burnout yang kelima. Engkau merasa apa yang kau kerjakan rasanya gak berbuah, rasanya sia-sia dan gak ada artinya. Gak ada perubahan dari apa yang telah engkau lakukan selama ini. Salahnya Elia adalah dia menyalahkan itu ke dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia adalah kegagalan itu sendiri. Jadi dia menganggap ketika dia udah kerjakan semaksimal mungkin, kegagalan tuh jadi identitasnya Elia. Udahlah gue emang orang gagal. Seringkali kita gitu ya. Kita dikasih kepercayaan atau kita melakukan suatu pekerjaan, suatu tugas kayak gitu di kuliah atau di kerjaan kita, ketika gak maksimal, yalah emang gue gak becus, emang gue orang gagal. Padahal bisa aja ada faktor lain. Padahal Elia yang ngingetin bangsa itu bukan karena salahnya Elia dia gak mau bertobat. Bukan karena Elia kasih setengah-setengah, enggak, dia udah segiat-giatnya. Tapi memang orang Israel yang membangkang sama Tuhan. Emang orang Israel yang bebal, yang gak bisa dibilangin. Jangan sampai engkau merasa kegagalan atau hal yang mungkin belum tercapai, kau identitaskan sebagai dirimu. Kau identitaskan dirimu sebagai kegagalan. Stop. Elia melakukan itu. Pernah ya ngalamin ini? Rasanya kerjaan kita di kampus gak ada buahnya. Skripsi kita, tugas-tugas kuliah, pekerjaan kita rasanya monoton. Rasanya gini-gini aja. CG yang kita muridkan juga dengan maksimal, tapi kok gak ada buahnya ya. Kita udah usaha, udah chatin satu-satu, teleponin satu-satu. Udah ngelakuin semua yang bisa.
Tapi kok gak ada buahnya ya? Anaknya tetap gak berubah. Anaknya tetap sama aja. Rasanya sia-sia. Gue udah lakuin A sampai Z kok rasanya sia-sia. Padahal sebenarnya ada faktor di luar dirimu. Kalau engkau ngalamin ini, bisa aja engkau dalam perjalanan menuju burnout. Yang keenam, gejala yang terakhir. 1 Raja-Raja 19 ayat 10, BMK, saya lanjut yang tadi di kata-kata terakhirnya, di kalimat terakhir. Hanya saya sendirilah yang tinggal dan sekarang mereka mau membunuh saya. Poin yang keenam, cara pandang yang berubah. Padahal kalau kita baca di ayat yang ke-18, saya bacakan versi BMK juga ya. Tetapi 7.000 orang di Israel akan kuselamatkan. Yaitu orang-orang yang tetap setia kepadaku dan tak pernah sujud menyembah patung Baal atau menciumnya. Elia merasa bahwa dia berjuang sendirian. Dia merasa bahwa dia satu-satunya yang berjuang mengerjakan keselamatan untuk orang Israel. Padahal faktanya tidak demikian. Nyatanya Tuhan bilang ada 7.000 orang yang setia sama Tuhan dan gak pernah menyembah Baal. Ketika kita dalam gejala burnout, kita sering mengambil kesimpulan berdasarkan asumsi pribadi. Padahal asumsi pribadinya gak kuat. Atau kurang masuk akal bahkan. Tapi karena kondisinya lagi kelelahan secara emosional, lagi kelelahan secara mental, pikiran kita jadi negatif. Kita terus-menerus punya negative thinking. Kita nggak punya lagi pikiran-pikiran yang optimis. Kita cuma punya pikiran yang pesimis. Dan kita lakukan bukan cuma di 1-2 keputusan, tapi di keputusan-keputusan selanjutnya. Kenapa? Karena cara pandangnya berubah. Yang tadinya percaya sama Tuhan, yang berani konfrontasi sama 450 nabi Baal dengan berani karena Tuhan beserta dia, jadi takut karena diancam satu orang. Padahal gak langsung ketemuan, cuma lewat pesan, diancam mati, ketakutan, setengah mati. Cara pandangnya berubah. Kita ngelihat hal-hal dari sudut pandang yang salah atau yang jelek. Tadi semua adalah gejala-gejala burnout. Gimana dengan kalian? Dari ke-6 gejala yang tadi saya bagikan, apakah kalian mengalami salah satu atau 2 atau jangan-jangan semuanya? Tapi tenang aja, karena firman Tuhan punya jawaban atas masalah ini. Setelah tadi kita belajar mengenai semua gejala-gejala burnout, sekarang kita masuk bagaimana cara menangani burnout. Mari kita belajar apa yang Alkitab katakan kepada orang-orang yang stres, berbeban berat dan burnout. Kita masuk ya. Yang pertama, cara menang dari burnout. Yang pertama adalah datang kepadanya. Matius 11 ayat 28 saya bacakan buat teman-teman. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Versi NIV-nya, come to me. All you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kata kelegaan dalam terjemahan baru itu maksudnya adalah Tuhan akan memberi kepadamu peristirahatan. Di NIV, I will give you rest. Tuhan menentukan dalam hidup manusia untuk beristirahat. Kita punya waktu untuk kerja dan kita punya waktu untuk beristirahat. Perlu kita ketahui bahwa manusia adalah ciptaan yang holistik. Maksudnya adalah holistik itu keseluruhan sebagai satu kesatuan yang terkait. Jadi cara kerja fisik, jiwa dan roh kita tuh mirip. Kalau kita tahu caranya untuk memulihkan tenaga fisik kita adalah dengan istirahat atau tidur, jiwa dan roh kita pun sama demikian. Untuk pulih, engkau perlu istirahat. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku. Artinya datanglah kepada Yesus dan dia akan memberikanmu istirahat. Yesus adalah tempat peristirahatanmu. Pertanyaannya, ketika engkau sedang burnout, kemana engkau datang? Kalau tadi firman Tuhan bilang, datanglah kepadaku. Pertanyaannya, ketika engkau burnout, kemana engkau datang? Banyak orang gak datang kepada Yesus ketika dia burnout.
Ketika mereka lelah, ketika mereka secara mental terlalu overload, burn out, mereka gak datang kepada Yesus. Mereka datang pada apa? Banyak orang datang kepada makan makanan, game, rokok, obat-obatan atau drugs, atau bahkan liburan. Banyak orang berpikir holiday adalah cara untuk mengobati burnout. Tapi pernah gak teman-teman lagi liburan tapi udah selesai liburan gitu ya, tapi pas pulang malah makin capek. Burnoutnya malah balik. Kelelahan secara mentalnya gak sembuh, gak pulih. Ada sih sukacitanya tapi cuma sementara. Pernah? Saya pun pernah demikian. Hasilnya bukan relief stress, tapi malah cuma jadi pelarian sementara dan gak mengubah mental saya. Bagaimana denganmu? Yesus berkata, come to me. Datang padanya. Jangan lakukan pelarian ke hal-hal yang tadi saya sebutin. Karena percuma engkau gak akan pulih. Engkau gak akan mendapatkan peristirahatan yang seutuhnya. Solusi stres yang perlu dilakukan ketika engkau burn out. Bukan belajar dari buku A, cara menangani stres one on one gitu ya. 1 lawan 1 ketemu konsultasi gitu ya sama orang. Enggak, bukan ikut seminar A, seminar B, bukan belajar time management, bukan. Tapi firman Tuhan katakan sederhana. Come to me. Datang padaku. Yang kedua, tadi yang pertama how to overcome burnout. Yang pertama, datang kepadanya. Yang kedua, pikulah kuknya. Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Teman-teman tahu kuk? Kalau belum tahu, kuk adalah sebuah alat kayu yang digunakan pada hewan, biasanya kebau. Nah, bentuknya adalah seperti yang teman-teman lihat di layarnya teman-teman. Fungsinya agar kedua hewan ini berjalan dengan kecepatan yang sama dan arah yang sama. Jadi biasanya dipakai oleh kebau untuk membajak sawah. Jadi digantung teman-teman di lehernya sesuai yang teman-teman lihat di gambar. Kayak gitu ya, digantung. Dan mereka tuh karena kayu, mereka gak fleksibel. Mereka cuma kaku, kalau yang satu gerak kemana, yang satu harus ikut kemana. Dan kecepatannya harus sama, gak boleh yang satu lebih lambat, yang satu lebih cepat, gak bisa. Karena udah kegantung ke leher mereka, mereka harus jalanin sama-sama. Gak bisa, yang satu lebih cepat, yang satu lebih lambat, gak bisa. Kayak gitu. Nah, Yesus berkata tadi, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Yesus berkata demikian supaya kita memikul kuk bersama-sama dengan Dia. Jadi engkau gak harus menanggung bebanmu sendirian. Kalau kamu memikul kuk bersama-sama dengan Tuhan, artinya kita sedang berjalan ke arah yang sama dengan Tuhan. Jadi bisa bayangin, yang satu dipikul sama Tuhan dan yang satu engkau pikul. Kecepatan yang sama seperti yang Tuhan bawa dan arah yang sama seperti yang Tuhan tuju. Firman Tuhan menjanjikan ketika kita memasang kuk itu bersama dengan Tuhan, firman Tuhan janjikan bahwa jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya membayangkan ketika Tuhan menawarkan untuk memikul kuknya bersama-sama denganmu, dia seperti ngajarin langsung on the spot. Lewat teladannya dia sedang memimpin dan mengajari kecepatan seperti apa dan arah mana yang baik dalam hidupmu. Dia dengan rendah hati mau memikul kuk bersama-sama denganmu. Solusi setelah poin pertama yang tadi, datang pada Tuhan, datang padanya dan beristirahat. Yang kedua, kita harus melibatkan Tuhan untuk memikul kuk bersama-sama. Kamu gak harus hidup sendirian dan menanggung bebanmu sendirian. Ada Tuhan yang mau memikul kuk itu bersama-sama denganmu. Ada Tuhan yang mikirin kamu, yang nunggu. Dia tahu anaknya sedang stres, dia tahu anaknya sedang burn out. Tapi dia nunggu, kapan anakku datang padaku? Kapan anakku berfokus bukan sama masalahnya, bukan sama badainya, tapi sama aku, sama Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah
segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya baca satu ayat lagi, Mazmur 55 ayat 22, mirip, serahkanlah kekhawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Yang terakhir setelah itu kita selesai ya. Kita buka sama-sama di Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1-6 saya akan bacakan buat teman-teman. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mungkin beberapa dari kalian ketika ngalamin burnout, rasanya gak mau bangun dari tempat tidur. Rasanya pengen diem aja, gak ngapa-ngapain. Rasanya pengen hari Sabtu dan Minggu aja terus. Karena weekend libur bebas dari kerjaan, terlalu capek. Sampai rasanya gak mau ketemu sama orang sekitar. Penuh dengan rasa takut, mulai ambil keputusan-keputusan yang salah. Merasa gak dihargai, merasa semua yang kau lakukan adalah sia-sia dan gak berarti. Bahkan sampai kepikiran untuk bunuh diri. Tuhan adalah gembalamu. Kau tahu apa artinya takkan kekurangan aku di ayat yang pertama? Artinya Tuhan tidak akan pernah kehilanganmu. Tuhan gak pernah mau engkau hilang, engkau menjauh atau pergi dari hadapan Tuhan. Sebagai gembala engkau ada dalam pengawasannya. Kalaupun engkau sampai hilang, dia akan pikirkan dan sangat berusaha untuk engkau ditemukan kembali sehingga dia tidak kekurangan satupun dari dombanya. Sehingga dia tidak pernah kekurangan satupun domba yang lari itu. Enggak pernah tidak kekurangan aku karena gembala yang kita kenal Tuhan Yesus akan cari cara gimana pun caranya supaya engkau balik pada gembala, pada Tuhan. Benar terjadi karena engkau mengesampingkan hubungan dengan Tuhan dan berfokus untuk berusaha sendirian. Hari ini, maukah engkau menjadikan Tuhan sebagai gembalamu? Saya undang tim Praise and Worship boleh naik. Maukah engkau menjadikan Tuhan sebagai gembalamu? Hari ini datang kembali pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Firman Tuhan tadi apa? Come to me. Dan yang kedua apa? Pikulah kuk yang kupasang. Saya bacain sekali lagi ya. Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan adalah gembalaku. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Kita sama-sama mau datang pada gembala kita, Tuhan. Mari sama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Engkau gembala yang baik. Yes, kami mau datang padamu ya Tuhan. Kau menuntun hidupku, membawaku ke Air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan,
lama. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Maukah engkau menjadikan Tuhan sebagai gembalamu? Maukah engkau hari ini datang pada Tuhan? Engkau yang sedang tidak baik-baik aja, engkau yang dalam kondisi lelah, capek, mentalmu gak baik-baik aja, engkau burn out, kau rasanya gak mau ketemu orang lain, kau ngerasa semua yang kau kerjakan sia-sia, kau ngerasa sendirian. Tuhan bilang, marilah kepadaku, datanglah padaku, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Hari ini, maukah engkau datang pada Tuhan? Saya akan nyanyikan untuk Anda seumpama Yesus yang menyanyikan untukmu. Yang perlu engkau lakukan hanya taruh tanganmu di dadamu seperti ini dan tutup matamu. Aku gembala yang baik, ku menuntun hidupmu, dan bawa kau ke air tenang, menyegarkan jiwamu. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, janganlah takut kau melangkah, sebab aku besertamu. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, janganlah takut kau melangkah, sebab Yesus besertamu. Hamba berdoa Tuhan buat orang-orang yang menaruh tangannya di dada. Sungguh Engkaulah tempat peristirahatan kami. Kami tahu Tuhan, bukan game, bukan rokok, bukan yang lain, bukan hal-hal duniawi yang membuat kami pulih, bukan hal-hal yang duniawi yang membuat kami pulih Tuhan. Tapi ketika kami datang padamu Tuhan, kami mendapatkan peristirahatan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, dan kami dikuatkan kembali. Kami tahu bahwa Engkau adalah gembala kami, Engkaulah tempat peristirahatan kami, dan kami gak mau lari ke yang lain. Kami mau cuma lari sama Tuhan, karena
Firman-Mu berkata ketika kami datang padamu, jiwa kami akan mendapatkan ketenangan. Kami mau datang padamu ya Tuhan. Pimpin setiap kami, pimpin roh kami Tuhan. Kami mau berkata sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami percaya bahwa Yesus beserta kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami percaya ada tangan Tuhan yang menolong setiap kami. Kami percaya ada tangan Tuhan yang menggendong kami, domba-domba-Mu Tuhan. Kami tak akan gentar. Ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar. Janganlah takut, janganlah gentar, sebab Yesus besertamu. Yesus mengasihimu, Yesus peduli sama hidupmu. Kau gak perlu khawatir, just come. Hanya datang padanya dan percayalah kau akan alami pemulihan. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku berdoa Tuhan, Kau lepaskan berkat terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mereka akan tetap dalam tracknya Tuhan, mereka akan tetap dalam jalannya Tuhan, sebab Engkau yang menuntun, sebab mereka memikul kuk tidak sendirian, tapi bersama-sama dengan Tuhan. Mereka gak pernah merasakan sendirian, karena mereka tahu bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadikan Tuhan sebagai gembala mereka yang agung. Dan kami percaya Tuhan, aku lepaskan setiap berkat Tuhan. Berkatilah studimu, diberkatilah keluargamu, dan seisi aspek dalam hidupmu, semua aspek dalam hidupmu diberkati oleh Tuhan. Aku lepaskan berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima berkat, sama-sama kita katakan haleluya, amin.